Mari kita buka kitab kita yang terambil dari Pengkhotbah pasal yang ketiga ayatnya yang ke-11. Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang ke-11. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayatnya yang ke-11. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, saya baca sekali lagi, Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Yang kalau dalam bahasa Inggris, ya dalam Ecclesiastes chapter 3 verse 11 dikatakan demikian, he had also he had set the word in their heart, so that no man can find out the word that God made from the beginning to the end. Pemberitaan firman Tuhan hari ini, ya tadi sudah disampaikan, adalah the best is yet to come. The best is yet to come. Ya, yang terbaik belum datang. Bapak, Ibu guru, dan juga siswa sekolah perkumpulan mandiri, kalau kita mau sedikit berpikir, hal baik apa sebenarnya yang dicari orang pada saat ini? Hal baik apa yang dicari orang pada saat ini? Bagi siswa yang sudah selama 9 bulan melaksanakan dan juga Bapak Ibu guru melaksanakan pembelajaran jarak jauh, bahkan di Januari nanti sudah diberikan lampu hijau, lampu kuning dalam pengertian hati-hati karena melihat rekomendasi baik dari pemerintahan daerah maupun juga dari dinas pendidikan terkait, yaitu dimungkinkan untuk dilakukan pertemuan tatap muka tentunya dengan protokol kesehatan dan juga dengan mengutamakan kesehatan dan juga keselamatan siswa maupun guru. Kira-kira apa yang mau dicari? Hal baik apa? Apakah nanti harapannya adalah bisa kembali pembelajaran secara nyata? Kalau sekarang di tatap maya berada di apa namanya dunia lain, ya karena tidak ada di dunia nyata, kita di dunia lain. Ataukah senang dengan kondisi yang seperti ini? Kenapa senang dengan kondisi yang seperti ini? Karena ketika Bapak Ibu guru menjelaskan bisa santai, ya. Kalau misalnya, ayo nyalakan kameranya, oh kamera saya lagi rusak, Pak Bu, maaf saya tidak bisa mengaktifkan. Lalu sedikit lebih jauh lagi, hal baik apa sih yang dicari orang pada saat ini? Bagi yayasan tentunya adalah bagaimana sekolah perkumpulan mandiri itu nantinya itu bisa semakin berkembang, 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 berkembang. Siswanya semakin banyak dan juga meningkat baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Dari sisi Bapak Ibu guru, apa ya sih sebenarnya yang mau dicari? Yang mau dicari bisa jadi adalah bagaimana nanti ada itu bisa mengalami dan juga bisa mendapatkan ilmu dengan baik. Lalu bagi siswa, apa cita-citamu? Apa yang saat ini engkau hadapi? Apa yang saat ini berada atau yang menjadi harapan baik sudah kita capai maupun akan kita capai? Banyak orang orang ada uang, apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini,
Bagaimana orang yang bekerja bisa kemudian dia kehilangan pekerjaannya? Orang yang berbisnis bisa jadi bisnisnya itu mandek, tidak berjalan. Perekonomian ya mengalami resesi. Dan bagaimana kemudian hal yang sulit ini, maka berharapnya, oh saya berharap, saya menginginkan nanti itu saya bisa bekerja dengan baik. Nanti saya bisa mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Nanti bisnis saya bisa untung berkali lipat. Nanti kemudian dan banyak hal baik yang dicari oleh orang. Dan kita mau melihat dalam bagian ini dalam konteks Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 khususnya dan juga umumnya, bagaimana seorang raja. Kita mau melihat ada seorang raja namanya Raja Salomo, King Solomon. Raja Salomo adalah raja ketiga dari bangsa Israel, menggantikan pendahulunya atau ayahnya Daud. Kemudian juga Daud menggantikan Saul. Hal baik apa yang telah dicapai oleh Raja Salomo? Apa yang telah dicapai oleh Raja Salomo? Yang pertama, ini adalah mahkota. Ya. Mahkota ini berbicara mengenai bagaimana Raja Salomo dia memiliki kekuasaan. Dia memiliki kekuasaan. Dan dia memerintah bangsa Israel ini selama 40 tahun. Waktu yang sangat lama. Raja Israel ketiga yang memerintah selama 40 tahun. Bahkan juga dia berkuasa di daerah dan bahkan wilayah yang cukup dan sangat luas. Beberapa kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya ditaklukkan oleh dia. Dan dia adalah raja yang disegani. Jadi Raja Salomo dia sudah mencapai, dia sudah mendapatkan kekuasaan. Lalu kemudian yang kedua apa yang dia dapat? Ya ini brain, otak. Karena kita tahu bagaimana Salomo dikatakan adalah dia adalah orang yang berhikmat. Dia adalah orang, Alkitab melaporkan dia adalah orang yang paling berhikmat di bumi. Dan kita tahu kisahnya. Bagaimana ada dua orang ibu yang memperebutkan seorang anak. Karena anak dari ibu yang satu, dia meninggal. Lalu kemudian, dia ambillah anak dari rekannya. Lalu mereka saling berebut dan sampailah perkara ini kepada Salomo pada waktu itu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Salomo? Salomo berkata begini, daripada kalian berantem terus, lebih baik kita bagi dengan adil. Yaitu bayi ini akan dipotong menjadi dua, sebelah sisi untuk kamu dan sebelah sisi untuk kamu. Apa yang terjadi? Seorang ibu yang sesungguhnya, seorang ibu kandung, tidak menginginkan anaknya harus dibagi seperti itu. Kemudian dia berkata, jangan raja, berikanlah anak ini kepada dia. Dari situ Salomo kemudian tahu bahwa dia adalah ibu yang sesungguhnya. Dia orang yang berhikmat, dia orang yang pintar. Bahkan Alkitab sekali lagi melaporkan dia orang yang paling berhikmat di bumi. Dan semua raja-raja datang kepadanya untuk mendengarkan hikmat yang dia sampaikan. Lalu yang ketiga, apa yang dicapai oleh Raja Salomo? Salomo adalah salah satu dari orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menuliskan firman Tuhan. Salomo adalah penulis kitab Amsal. Salomo adalah penulis kitab Kidung Agung. Salomo adalah penulis kitab Pengkhotbah. Dan Salomo menulis beberapa mazmur. Dia adalah orang yang produktif. Selain dia berkuasa, dia berhikmat, dia juga adalah orang-orang yang produktif. Nah, dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, ketika kita harus bekerja dari rumah, belajar dari rumah, apakah kita menjadi produktif ataukah justru kita menjadi kurang produktif? Dengan jam belajar, dengan muatan kurikulum yang disederhanakan, dengan tidak adanya tuntutan untuk ketercapaian kurikulum, kemudian dengan berbagai hal yang dilakukan, terlebih lagi adalah kurangnya monitoring atau kurangnya pengawasan, bisa jadi dalam 9 bulan ini kita tidak melakukan apa-apa. Kita nggak buat apa-apa.
Kalaupun mengerjakan tugas, kerjakan tugas seadanya. Kalaupun bekerja, bekerja seadanya. Tetapi Salomo adalah dia orang yang produktif. Lalu yang keempat, apa yang telah dia capai? Ya ini ada gambar uang. Yang Salomo capai adalah Alkitab melaporkan bahwa saat itu selain dia orang yang paling berhikmat di bumi, dia adalah orang yang paling kaya di bumi. Orang yang paling kaya, kekayaannya, emasnya, semua harta yang dimiliki, istananya, dia menjadi raja yang paling kaya di bumi pada waktu itu. Bukankah sebenarnya hal-hal ini yang kita cari sebagai manusia di bumi ini? Kita ingin berkuasa, kita ingin berhikmat, kita ingin produktif. Lalu yang terakhir kita ingin kaya. Hal ini telah dicapai oleh Raja Salomo. Hal baik ini telah dicapai oleh Raja Salomo. Namun kemudian kita mau melihat bagaimana respon atau bagaimana penilaian atau bagaimana kesannya Salomo setelah dia mendapatkan semuanya ini. Apa yang Salomo katakan setelah Salomo mendapatkan semua yang baik ini? Apa yang Salomo katakan? Yang Salomo katakan itu tercatat di dalam Pengkhotbah ayatnya yang pertama, Pengkhotbah pasal yang pertama ayatnya yang ke-14. Di mana di situ dikatakan adalah, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Aku telah melihat perbuatan yang dilakukan orang banyak di bawah matahari. Dalam kesusahannya, dalam gerilanya, dalam susah payahnya. Tetapi lihatlah bahwa segala sesuatu adalah kesia-siaan. Bahwa segala sesuatu itu adalah usaha menjaring angin. Jadi setelah Salomo mendapatkan kekuasaan, setelah Salomo mendapatkan hikmat kepintaran, setelah Salomo mendapatkan produktif, dia menjadi orang yang menghasilkan karya. Lalu ketika Salomo memiliki banyak uang, Salomo katakan, segala sesuatu itu adalah kesia-siaan. Segala sesuatu itu adalah nol, zero. Dan segala sesuatu itu adalah usaha menjaring angin. Jadi Bapak, Ibu, anak-anak yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, apa yang mau kita kejar di dunia ini? Apa yang mau kita dapatkan di dunia ini? Apa yang mau kita raih di dunia ini? Sementara Salomo katakan semuanya itu sia-sia. Lalu kemudian apa hal baik? Apa hal yang terbaik yang mau kita dapatkan? Ada 3 poin yang mau kita bahas pada hari ini. Yaitu yang pertama adalah Tuhan memberikan yang terbaik. Yang pertama adalah Tuhan memberikan yang terbaik. Dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11 dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan membuat, artinya adalah semua ada dalam kendalinya Tuhan. Semua ada dalam pengetahuannya Tuhan. Semua ada dalam pemahamannya Tuhan. Dan Tuhan tahu, Tuhan peduli. Jadi melalui hal ini kita mau melihat bagaimana Tuhan Yesus yang sudah hadir menjadi bayi Natal, masuk ke dalam dunia ini menjadi sama seperti manusia. Dia Allah yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bicara mengenai segala sesuatu. Apa itu segala sesuatu? Kesedihan, segala sesuatu. Kesenangan, sukacita, itu juga segala sesuatu. Segala sesuatu itu termasuk adalah kemiskinan. Segala sesuatu termasuk di dalamnya adalah kekayaan. Suka, duka, tangisan, tertawa, itu adalah segala sesuatu. Bahkan kondisi sulit yang kita hadapi pada saat ini yang banyak menyerang berbagai faktor dan bidang, dalam hal ini pun Tuhan bekerja. Tuhan membuat kondisi pandemi COVID-19 ini indah pada waktunya.
Dia tidak tahu pergumulan, permasalahan apa yang dihadapi pada saat ini. Mungkin ketidakharmonisan orang tua, mungkin pergumulan dalam hal ekonomi, mungkin pergumulan kepada anak, mungkin keadaan sulit yang terus-menerus kita masih kemudian mengimani bahwa Tuhan membuat segala sesuatu. Apa yang Tuhan buat? Tuhan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Kata indah dalam bagian ini sama dengan kata indah baik yang Tuhan katakan ketika Tuhan penciptaan. Hari pertama Tuhan katakan baik, hari kedua, 3, 4, 5, 6 sungguh amat baik. Semua ciptaan itu sungguh amat baik. Dan kemudian dalam segala sesuatu yang kita alami, Tuhan memberikan kita keindahan. Tuhan memberikan hal yang baik. Jadi kalaupun kita saat ini dalam kondisi yang sulit, walaupun saat ini kita dalam kondisi yang susah, walaupun saat ini kita dalam kondisi tidak ada orang yang mengerti kita, tidak ada orang yang memahami kita, bahkan kita selalu dipermasalahkan, satu hal yang kita mau pegang, bahwa Tuhan akan buat indah, bahwa Tuhan akan buat baik, bahwa Tuhan akan menolong kita. Dalam bagian yang lain, Yeremia 29:11 katakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang membawa damai sejahtera. Kemudian Roma katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan buat siapa? Bagi orang-orang yang percaya dan sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Lalu kemudian, kapan Tuhan berikan? Ia membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Apakah itu nyanya ke sini? Apakah waktunya itu adalah waktunya saya? Apakah nyanya itu adalah waktunya yayasan, waktunya guru, waktunya kepala sekolah, waktunya siswa, waktunya orang tua? Bukan. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Seringkali kita sebagai manusia kita sombong. Kenapa kita sombong? Kita yang hanya tahu masa lalu dan masa kini, bahkan seringkali masa lalu itu lupa karena bagian dari diri kita adalah kita tidak bisa kehilangan kemampuan untuk mengingat hal-hal yang lama. Apalagi hal-hal yang lama itu adalah yang masuknya cuma di short term memories. Kita nggak sadar bahwa kita punya Tuhan yang tahu masa lalu, yang tahu masa kini, dan yang tahu masa depan. Kita nggak tahu 1 jam lagi akan terjadi apa. Kita tidak tahu 1 hari lagi akan terjadi apa. Kita tidak tahu setelah nanti vaksin ini bisa dalam selesai proses pemeriksaan, pendistribusian, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi imanilah bahwa Tuhan yang tahu masa lalu, masa kini, dan masa depan, maka Tuhan yang akan memberikan yang terbaik itu bagi kita. Permasalahannya adalah, masihkah kita dengan kesombongan kita kemudian memaksakan Tuhan, sekarang Tuhan, Tuhan sekarang Tuhan, Tuhan saya maunya sekarang Tuhan. Tidak jauh bedanya dengan orang yang ada dalam pertandingan dia berlari, orang yang terus berjuang, orang yang giat dalam pertandingan, tapi kemudian dia lelah, dia letih, kemudian dikatakan Tuhan ini kapan waktunya, Tuhan kapan ini berakhir, kemudian dia menyerah. Padahal dia tidak tahu, 1 langkah lagi itu adalah garis finish. 1 langkah lagi ini itu adalah waktu di mana Tuhan menjawab doa. 1 langkah lagi di mana itu adalah Tuhan memberikan kepada kita mahkota. Tuhan berikan kepada kita berkat-berkatnya. Sangat ironis. Ketika kita berada dalam langkah terakhir, namun kita berhenti. Karena kita hanya berpandangan kepada waktu saya. Ada pujian mengatakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan itu yang terbaik. Jadi kita yang pemikiran kita yang terbatas ini, jangan sampai kita mengalahkan, jangan sampai kita sombong, kemudian kita mengatakan, Tuhan saya tahu apa yang terbaik buat saya. No. Tuhan tahu apa yang terbaik. Jadi karena Tuhan tahu dan Tuhan berikan yang terbaik, maka serahkan hidup kita kepada Tuhan yang memberikan yang terbaik. Kemudian bagian yang kedua, yaitu dalam hal ini,
Albert Einstein pernah katakan demikian. Ya. God does not play dice. Tuhan tidak bermain dadu. Kenapa diibaratkan dengan Tuhan tidak bermain dadu? Kalau kita bermain dadu, baik itu monopoli maupun juga ular naga panjang dan juga permainan yang lain, kita menggunakan dadu. Ketika kita kemudian ngocok-ngocok kemudian melemparkan dadu itu, tidak ada orang yang tahu berapa angka yang akan muncul. Tuhan kita tidak seperti orang yang melempar dadu yang tidak tahu. Tuhan kita tidak seperti orang melempar dadu yang simsalabim jadi apa, prok-prok, bukan. Tapi Tuhan tahu bahwa anakku ini nanti akan jadi seperti ini. Anakku ini nanti saya akan menuntun dia seperti ini. Namun pertanyaannya adalah, mau atau tidak kita dituntun oleh Tuhan? Mau atau tidak kita sabar dalam penantian kepada Tuhan? Tuhan tidak bermain dadu. Tuhan tidak simsalabim. Tuhan terlalu tahu masa depan yang akan Tuhan berikan bagimu. Dan bagian yang kedua adalah, dalam hati manusia sesungguhnya itu ada hal yang terbaik. Dikatakan bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Allah telah menempatkan dalam hati manusia keinginan mendalam akan sesuatu yang lebih daripada hal duniawi. Manusia butuh makan, ya betul. Manusia butuh uang, ya betul. Manusia butuh kesenangan, ya betul. Tetapi ada nilai-nilai kekekalan. Ada nilai-nilai bagaimana ada sesuatu yang tidak bisa diisi kecuali oleh Tuhan. Pascal katakan, dalam diri manusia itu ada lubang yang tidak bisa diisi oleh hal lain. Tidak bisa diisi oleh kekayaan. Tidak bisa diisi oleh kesenangan dunia ini. Tidak bisa diisi oleh narkoba. Tidak bisa diisi oleh free sex. Tidak bisa diisi oleh segala semua yang ditawarkan oleh dunia ini. Hanya bisa diisi oleh hal-hal rohani, spiritual, yaitu dengan mengundang Yesus masuk dalam diri kita. Hal-hal materi, kegiatan sekuler, dan semua kesenangan dunia ini tidak akan pernah memuaskan sepenuhnya. Jadi bagi anak-anak muda, pelajar SMP, SMA, kalau engkau mencari kepuasan dunia ini, ingat bahwa kepuasan yang ditawarkan oleh dunia ini sekali-kali tidak akan pernah memberikan kepuasan. Ketika engkau dapat satu, engkau akan minta dua. Ketika engkau dapat dua, engkau akan minta tiga. Ketika engkau dapat tiga, engkau akan minta empat, bahkan sampai seterusnya. Jadi, kejarlah hal yang baik. Dalam hati kita ini ada kerinduan, ada kebutuhan, di mana itu hanya bisa diisi oleh Yesus. Dan yang terakhir adalah, hal yang terbaik dari Tuhan itu sulit dipahami manusia. Dalam firman Tuhan ini dikatakan, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah. Kemampuan manusia ini yang terbatas, otak manusia yang terbatas ini tidak akan mungkin mampu memahami bagaimana Allah. Dan berita Natal adalah salah satu karya Tuhan yang sulit dipahami oleh otak manusia. Orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, orang yang tidak percaya Yesus Tuhan itu datang sebagai manusia, dia akan berkata demikian. Bagaimana mungkin Tuhan menjadi manusia? Tuhan yang maha tinggi itu bagaimana mungkin dia menjadi manusia? Namun dalam pribadi Yesus itulah ada Tuhan yang beserta dengan kita. Ada Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Tuhan mengosongkan dirinya sendiri. Tuhan mengambil rupa seorang hamba. Dia menjadi sama dengan manusia. Dan itu dilakukan oleh Tuhan yang kita sembah. Tidak ada yang agama lain mengatakan bahwa semuanya itu dilakukan oleh Tuhan. Nanti kita melihat bagaimana Tuhan melakukannya untuk kita. Bagaimana Tuhan, dia Allah yang mau turun sama menjadi manusia, dan dia menyelamatkan.
Terima kasih. The best has come. Has Jesus come into your heart? Allah dalam pribadi Yesus Kristus telah hadir menjadi manusia. 2000 tahun yang lalu dia hadir ke dunia ini dalam manusia. Dan saat ini Yesus mengetok pintu hatinya. Sudahkah dia hadir menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadimu masuk ke dalam hatimu? Mari kita satu di dalam Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Tuhan Engkau sudah hadir di dunia ini. Dan Tuhan tolong kami lagi, tolong berkati baik biaya Allah sekolah, Bapak Ibu guru, siswa, orang tua murid. Memberkati kami semua biar kami boleh sungguh-sungguh mengalami Engkau hadir dalam hidup kami. 2000 tahun yang lalu Engkau sudah hadir di dunia ini. Namun kami juga mau Engkau hadir dalam hati kami. Engkau hadir dalam diri kami.
mengubahkan hidup kami menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. Kami mendapatkan keselamatan yang hanya kami dapatkan di dalam pribadi Yesus. Kami berdoa Tuhan, agar firman Tuhan ini berbicara bagi kami, dan kami diberikan untuk kami boleh melakukan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.